Sebelumnya saya ingin memperbaiki dulu istilah asam lambung ya, karena banyak teman saya, pasien saya itu mengkonotasikan asam lambung sebagai suatu penyakit. Jadi banyak banget yang datang ke saya itu selalu konsultasinya, "Dok, saya punya asam lambung nih. Dok, saya punya asam lambung." Nah, selalu seperti itu. Ya, saya selalu menjawab kembali, ya saya respon kembali, sama, saya juga punya asam lambung. Jadi sebenarnya kita semua punya asam lambung. Tetapi mungkin yang dimaksudkan di materi kali ini adalah kondisi di mana asam lambungnya meningkat dan menyebabkan suatu penyakit dan bagaimana kita menanganinya. Ya, next slide. Jadi mungkin teman-teman ke depannya perlu memperbaiki istilah ya, yaitu jangan selalu berpikir bahwa asam lambung itu jahat. Asam lambung itu suatu penyakit. Asam lambung memang diciptakan ada di dalam lambung kita. Jadi teman-teman bisa lihat gambar itu ya. Jadi di dalam lambung kita lihat ya ada bagian yang seperti tempat menampung ya. Itu bagian terluas yang bisa menampung makanan dan asam lambung. Jadi ternyata memang asam lambung diperlukan gitu. Untuk apa? Yuk next slide. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Asam lambung yang produksinya berlebihan atau ada juga sih suatu kondisi di mana asam lambungnya justru rendah ya. Baru menimbulkan penyakit. Jadi teman-teman nanti jangan sampai masih apa ya terbiasa dengan istilah, "Dok, saya punya asam lambung nih," gitu. Enggak, tapi mungkin lebih tepatnya, "Dok, kondisi lambung saya sedang tidak nyaman. Mungkin asam lambungnya naik," seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih di slide ini ya. Ternyata ada beberapa kondisi yang bisa kita alami pada saat kondisi asam lambungnya naik, yaitu misalnya gastritis atau gastric ulcer ya. Oke, next slide. Nah, ternyata kalau dipelajari lebih lanjut banyak manfaat asam lambung itu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini utamanya salah satunya ternyata dia adalah tentara kita. Ya, jadi justru dia bisa bersifat melindungi kita. Kenapa bisa melindungi? Ya, karena dia bisa mensterilkan makanan atau minuman yang masuk. Dia juga membantu proses digesting ya, proses pencernaan protein. Dia juga bisa membantu mengatur atau meregulasi proses buka tutupnya sphincter atau suatu apa ya kunci di dalam lambung kita. Nah, jadi ternyata manfaatnya banyak gitu. Jadi teman-teman nggak boleh selalu berpikir, oh asam lambung itu jahat. Dia memang ada dan dia punya manfaat. Menjadi masalah kalau berlebih atau kurang gitu ya. Next slide. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman. Kalau kita anggap air adalah sesuatu yang paling netral. Jadi dia tidak asid ya, dan dia juga tidak basa atau alkali. Kita lihat seberapa kuatnya asam itu, seberapa asid dia ya. Ternyata dia di angka, coba dilihat ya, dari angka 0 ke 14. 14 itu paling basa, ternyata dia antara 0 sampai 1. Jadi hati-hati dengan kondisi asamnya ini ya. Ya, next slide. Nah, sekarang saya ingin membiasakan suatu kondisi yang disebut dengan gastritis. Jadi tadi banyak sekali ya suatu kondisi penyakit yang bisa terjadi pada saat asam lambung itu naik. Tapi yang paling gampang kita pelajari, yang mungkin teman-teman di sini ya orang awam ya tahu dengan istilah gastritis ya. Kita fokus di sini dulu ya. Apa sih gastritis itu? Intinya suatu kondisi peradangan ya, peradangan pada lambung. Kenapa? Karena dinding lambungnya itu mengalami iritasi, jadi dia menipis atau terkikis. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi gastritis ini yang perlu teman-teman waspadai. Pada umumnya kita bagi gastritis itu akut dan kronis. Akut itu ya ini terkait waktu. Akut itu biasanya cepat, sedangkan kronis itu lama. Akut itu biasanya mendadak tiba-tiba heboh nih keluhannya. Sedangkan kalau kronis nggak terlalu heboh, tapi dia bertahun-tahun mengalami kondisi seperti ini. Nah, teman-teman perlu hati-hati. Gastritis yang kronis itu punya resiko menimbulkan kanker lambung. Jadi hati-hati teman-teman ya. Oke. Nah, penyebabnya teman-teman bisa lihat sendiri di next slide. Ya banyak sekali ya hal yang bisa menyebabkan kondisi gastritis. Nah, nanti kan bisa dibaca ya, oh ternyata stres. Bisa ya konsumsi alkohol berlebihan. Nah, bisa. Tapi ada satu yang saya mau soroti adalah jangan lupa ada suatu bakteri yang bisa menyebabkan kondisi gastritis. Namanya infeksi Helicobacter pylori. Nah,
Untuk mendeteksi apakah kita punya si infeksi tadi, itu tidak bisa dengan cara biasa. Jadi memang biasanya pasien kita minta datang untuk dilakukan endoskopi gitu ya. Kita bisa lakukan biopsi atau suatu tes tertentu yang melacak apakah ternyata kita punya kuman Helicobacter pylori di dalam lambung kita. Gitu. Next slide. Nah, sekarang ini ya, teman-teman lihat nih, banyak banget hal yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya gastritis. Ya, mulai dari konsumsi makanan apa ya yang asid atau berminyak atau pedas secara berlebihan, konsumsi alkohol, merokok. Jadi banyak hal ya. Bisa juga kondisi-kondisi yang tidak ada kaitannya dengan makanan. Misalnya stres, ya jadi nggak bisa manage stresnya dengan baik atau penggunaan pakaian yang terlalu ketat sehingga meningkatkan tekanan intraabdomennya dan akhirnya produksi asamnya juga bisa meningkat ya. Next slide. Baik, nah gejalanya saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Kita lihat satu-satu ya. Bisa ada rasa panas, rasa terbakar di pangkal tenggorok kita, nafsu makannya turun gitu ya. Ada rasa mual, bahkan bisa muntah, kembung atau bloated, rasanya kok cepet banget ini ya kenyang gitu ya. Terus nyeri perut, nyeri ulu hati, rasanya seperti panas, perih, atau seperti katanya disayat-sayat atau ditusuk-tusuk. Dan lebih parahnya kita bisa muntah darah atau BAB yang berwarna hitam karena sebenarnya sudah terjadi perdarahan di dalam lambung sehingga pada saat kita mengeluarkan feses, fesesnya bukan berwarna kuning kecoklatan tapi berwarna hitam ya. Next slide. Nah, sekarang pengobatannya apa? Ya, semoga teman-teman di sini sudah pernah familiar ya. Biasanya kita memberikan obat golongan proton pump inhibitor, misalnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol ya. Bisa juga diberikan antihistamin. Ada sirup-sirup yang berfungsi melapisi dari dinding lambung. Kita juga bisa memberikan antibiotik bila terbukti bahwa penyebabnya adalah infeksi bakteri tadi yang disebut dengan Helicobacter pylori. Ya, next slide. Nah, ini adalah materi terfavorit saya setiap kali pasien datang ke praktekan saya dan dalam kondisi yang dok ini kayaknya saya lagi ada gangguan lambung nih. Bagaimana cara menanganinya tanpa obat? Itu kan teman-teman minta ya. Sekarang kita perhatikan sama-sama. Pertama, teman-teman harus tahu dulu apa sih makanan yang sifatnya iritatif. Karena biasanya makanan tersebut yang memicu timbulnya gastritis ini. Saya suka membuat singkatan ya, hafalan biar teman-teman atau pasien-pasien ini ingat gitu tiap kali mereka mau makan, oh ini kayaknya harus dihindari. Yaitu yang 5 pertama adalah PKKSS, pedes, kopi, kecut, santan, soda. Enak ya, ada PKKSS. Nah, yang berikutnya, hati-hati, ini bukan big meal, justru mungkin adanya pada snack ya. Jadi makanan-makanan kecil, coklat, keju, teh, mint dan alkohol. Hati-hati, alkohol belum tentu minuman saja, tapi makanan atau ya apa cake ya, kadang dia bisa mengandung alkohol karena ada ram atau tape dan durian. Jadi hati-hati ya, pedas, kopi, kecut, santan, soda, coklat, keju, teh, mint dan alkohol. Nah, gitu hafalannya ya. Jadi kalau teman-teman sedang sakit nih perutnya ya, kemungkinan ini gastritis, sudah hindari dulu makanan tersebut. Lalu yang kedua, tolong teman-teman hati-hati nih. Banyak pasien-pasien saya itu gampang banget beli painkiller. Nah, pereda rasa nyeri, over the counter kan gampang ya. Ternyata obat-obatan itu golongan NSAID yang memang bisa menyebabkan keluhan atau peradangan di lambungnya. Obat-obat seperti itu tolong di stop dulu. Kemudian tolong teman-teman lebih banyak makan serat. Jadi kurangi minyak, kurangi gorengan, perbanyak sayurnya. Atur porsi makannya. Jadi jangan langsung makannya bulky gitu. Wah, 2 porsi nasi gitu. Belum lagi 1 ayam, 1 ikan, 1 tahu tempe. Jadi kita nggak kasih waktu lambung kita mencerna makanan tersebut. Diatur aja porsinya. Biasanya saya mengajarkan sama pasien itu lebih baik makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi jaraknya lebih dekat gitu ya. Terus teman-teman inget nih, kalau habis makan besar jangan langsung rebahan. Ya, jadi contoh teman-teman tahu kalau tidurnya jam 10 malam, ya jangan makan malam terakhirnya jam 9 malam makan besarnya. Usahakan teman-teman bisa makan jam 7, kemudian mungkin teman-teman bergerak dulu sebentar gitu ya, jalan malam, jalan di rumah, kemudian jam 10 baru istirahat. Jadi kita punya waktu ya untuk makanan itu dicerna. Kemudian tolong makannya
perlahan gitu ya. Kadang-kadang saya minta coba deh sekarang mulai ngunyahnya jangan cuma 10 kali kunyah langsung ditelan. Kalau bisa lebih dari 20 kali kunyah atau 32 kali. Jadi makanan yang masuk itu lembut gitu ya. Itu tadi sudah saya ingatkan jangan merokok. Kenakan pakaian yang longgar, apalagi kalau sedang serangan udah seandainya saat itu sedang memakai pakaian yang ketat dibuka aja mungkin kancingnya atau ikat pinggangnya ya supaya ada rongga untuk kita memberi kesempatan kita bernafas lah istilahnya ya. Kemudian pada saat tidur teman-teman bisa meninggikan bantalnya. Jadi kita bisa pakai 2 atau 3 bantal. Nah, itu akan mencegah terjadinya reflux, yaitu kondisi di mana asam sama gas itu naik nih ke atas nih teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman di sini yang overweight atau obese, saya sarankan turunkan berat badannya karena itu akan membantu sekali dalam mengurangi kejadian reflux dari acid gester. Ya, next slide. Nah, teman-teman jangan lupa nih ya. Nah, ini nih yang saya selalu tekankan. Olahraga. Ya, jadi jangan dibiasakan nih, teman-teman lagi break time, habis makan siang ngapain? Duduk. Habis makan malam kemudian duduk rebahan. Teman-teman itu harus ingat bahwa kita itu punya suatu gerakan kinetik di dalam. Jadi gerakannya selalu seyogyanya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah supaya makanan bisa dicerna dengan baik. Nah, salah satu hal yang bisa membantu hal ini adalah dengan meningkatkan gerakan kita mobilisasi atau olahraga. Dan olahraga yang paling gampang yang saya ajarkan ke pasien adalah berjalan. Sering aja jalan kaki gitu ya. Jadi contoh mulai besok misalnya teman-teman kalau ada break time, teman-teman udah selesaikan makan siangnya misalnya dari jam 12 ke jam 12.30. Nah, sisanya masih ada setengah jam. Mendingan teman-teman jalan sekitaran kantor gitu ya. Jadi jangan selalu cepat berbaring, cepat duduk setelah makan besar. Yuk. BNI Live.